Oke, tes, tes. Suaraku udah aman, guys. Udah. Aman. Oke. Yes, kalau gitu kita mulai aja. Selamat siang, teman-teman. Salam astronomi. Dan selamat datang kembali di Biru AAC. Halo, Rumi, Jaden, Dimitri. Oke, ini mana nih? Jaden ya. Ya, selamat siang, Jaden. Oke, jadi hari ini kita sedang ngadain Biru lagi ya. Setelah minggu lalu harus libur dulu karena ya aku ada ujian ya, terus belum ada yang anggota yang nge-packing. Oke, jadi hari ini mungkin kita ini sebenarnya topik yang udah pengen aku bahas sejak lama, cuman uh, belum sempat ya dari kemarin. Sebenarnya temanya sih simpel ya. Jadi hari ini bahas tentang kalender ya. Nah, ini jarang-jarang ya AC atau Biru AC itu ngebahas tentang kalender, soalnya kan ya biasanya kan rumit gitu ya, penuh dengan angka-angka yang wadidaw gitu. Tapi tenang aja guys, kali ini kalendernya simple kok. Bukan kalender yang zaman-zaman kuno gitu, tapi kita ngomongin kalendernya sekarang. Nah, jadi coba aku mau tanya deh guys. Kalian, sepengetahuan kalian tuh, pokoknya tuh kalian tuh, yang kalian tahu tuh kalender tuh ada berapa? Maksudnya tuh ada apa aja? Misalnya kan kayak paling awamnya kan, paling umumnya kan kalender Masehi gitu. Nah, selain itu misalnya itu kalian tahu nggak ada lagi? Kalender Hijriah. Oke, kalender Hijriah. Oke, benar Dimitri. Ada lagi yang mau nambahin selain kalender Hijriah atau Masehi? Ini sebenarnya udah aku sebut di kalimat undangan di grup WA ya itu ya. Kalau kalian perhatiin, ada satu lagi kalender tuh di situ. Nah, itu juga umum ya, jadi kalender Hijriah itu juga masih dipakai apalagi ya di Indonesia. Nah, tadi ada, kalau yang di kalimat undangannya itu aku nyebut satu kalender lagi. Coba kalau kalian mau baca ulang dulu, situ kan ada kalender Hijriah sama satu kalender lagi. Kalender bintang, bukan kalender, bukan kalender bintang ya yang aku sebut di kalimat undangan itu. Iya, iya sih kalender bintang ya, ya eh, itu juga apa namanya ya, kalender ya. Cuma maksudnya itu bukan bukan itu sih, dan yang aku sebut di itu loh, di grup apa sih namanya, di kalimat undangannya itu kan aku nyebut dua kalender tuh. Nah, maksudnya aku tuh yang itu sih, dan ada kan kayaknya, ada kok, ada tuh kalau kalender Hijriah sama satu kalender lagi. Ada yang nemu nggak tuh? Ya. Nah ya benar sih, dan kalender Tionghoa atau kalender Cina ya singkatnya. Nah, dua kalender ini yang mau aku bahas hari ini ya. Jadi kalender eh, Hijriah dan kalender Cina gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah dua kalender ini tuh sama-sama pakai sistem, pakai pergerakan bulan. Nah, jadi kan kalender itu kan dibuat berdasarkan apa ya, banyak dasar perhitungan lah ya. Misalkan kayak kalender Masehi kan pakai pergerakan matahari itu sebagai ya sistem harinya, hitung harinya. Nah, kalau kalender Cina dan kalender Hijriah itu bulan ya, dasar perhitungannya atau sistem penanggalannya gitu ya. Nah, ya, jadi mereka tuh ya pakai apa namanya, pergerakan bulan gitu ya guys ya. Nah, walaupun gitu, nah di sini tuh ada satu hal yang aneh yang bakal jadi
yang bakal kita bahas fokus hari ini. Nah, walaupun mereka sama-sama menggunakan bulan ya, tapi mereka tuh bisa dibilang masih berbeda. Jadi awal tahunnya sendiri, kan tahun kan pasti selalu ada awalnya. Nah, awal tahun dari kalender Hijriah sama Tionghoa itu beda. Jadi misalnya nih, tahun ini aja, tahun baru Imlek atau Cina itu kan ya tanggal 10 Februari 2024 ya. Terus tahun baru Hijriah itu masih tanggal 7 Juli nanti ya, jadi bulan depan. Itu tahun baru Hijriah. Bedanya jauh banget guys. Padahal ini kan ya mereka berdua ini kan kalender bulan gitu ya, kok bisa beda gitu loh. Ada bedanya. Nah ini yang bakal kita bahas hari ini ya. Nah jadi teman-teman nih udah pernah dengar belum tentang namanya ini periode sinodis sama periode sideris ini? Mungkin ada yang pernah dengar gitu istilahnya aja. Kayak pernah dengar sih. Kayak pernah dengar ya. Yaitu istilah yang sering dipakai lah kalau ngomongin tentang bulan. Oke, jadi yang belum pernah dengar ya. Oke, di sini aku jelasin aja ya. Nah ini tuh apa namanya yang aku mau bahas dulu itu kan mereka berdua ini kan pakai pakai kalender, pakai sistem bulan ya. Nah bulan tuh simpelnya tuh punya dua apa ya namanya dua periode pergerakan gitulah ya. Yang pertama tuh sinodis, satunya sideris. Oh, ini sebenarnya sih simpel sih. Kan bulan itu kan dia kan mengitari bumi. Satu lagi kan juga punya fase ya. Fase itu maksudnya kayak kayak oh ya itu loh apa namanya sih kayak bulan sabit, bulan purnama itu kan fase-fasenya. Ya itu namanya itu periode sinodis ya. Jadi periode dari satu fase bulan ke fase yang sama. Misalnya dari bulan purnama, terus nanti melalui fase-fase lain sampai ke bulan purnama lagi. Itu butuh waktunya sekitar 29,5 hari. Itu yang sinodis. Nah, kalau yang sideris, periode sideris ya periode orbit bulan. Dari satu titik bulan terhadap bumi, dia muterin bumi sekali. Nah, itu periode sideris ya. Itu sideris itu per 27,3 hari. Ya sebulan lah, kira-kira ya sebulan gitu. Makanya ya namanya ya 1 bulan ya kayak gitu ya. Kan 1 bulan gitu. Ya satu pergerakan bulan gitu ya. Nah ini yang menjadi dasar dari kalender Tionghoa, kalender Cina sama kalender tadi Hijriah ya. Nah sekarang bedanya kok bisa beda? Padahal kan ya dasarnya sama gitu lah ya. Nah jadi pertama itu kita bahas dari kalender Cina dulu ya. Itu ya kalender Tionghoa. Jadi eh, alasan Cina itu maaf sorry. Nah Cina itu kan dia itu negara agraris juga ya bisa dibilang pas zaman dulu apalagi jadi pas masa awal kekaisaran itu lebih dari 22 abad yang lalu sampai sekitar 1 abad yang lalu lah 100, berarti 1 abad itu 100 tahun yang lalu ya. Nah itu Cina itu lebih banyak itu mengandalkan pertanian lah ya untuk bertahan hidup. Nah pertanian itu kan terkait banget sama matahari ya, sama pergerakan matahari. Makanya maka kalendernya itu ada campuran mataharinya juga. Jadi campuran eh, apa ya dibuat itu berdasarkan pergerakan matahari juga, nggak berdasarkan bulan doang. Jadi patokannya itu waktu konjungsi bulan matahari ya. Itu maksudnya itu pas bulan lagi di fase bulan baru ya, yang masih gelap itu. Nah, eh, jadi akibatnya itu kalau di kalender sana ya, kalender Tionghoa itu uniknya itu ada dua jenis tahun. Ada yang tahun biasa, ada yang tahun kehabisan. Nah, ya sama sih kayak kita sih. Kalender Masehi kan juga ada bisa dibilang dua jenis tahun ya. Satunya yang 365 hari, satunya yang 366 hari.
Bedanya cuma di bulan Februari ya, ada yang 28, ada yang 29 hari. Nah, kalau kalender Tionghoa itu tahun biasanya itu 12 bulan, terus total harinya 354 hari. Nah, buat tahun kabisat itu 13 bulan ya, guys ya. Jadi totalnya itu 383 hari dalam setahun. Ya, jadi ya lama ini ya, lumayan lama setahunnya. Tambah berapa berarti? Sekitar 16, ya hampir 20 hari ya dari kalender Masehi gitu. Kalau yang buat pas tahun kabisat. Nah, sementara itu buat si awal tahun dari kalender Cina ini itu selalu terjadi pas bulan Januari atau Februari atau pas setelah titik balik matahari musim dingin di bulan Bumi Utara. Jadi pas matahari itu kan pas titik balik musim dingin untuk bulan Bumi Utara berarti matahari itu lagi di bulan Bumi Selatan ya, 23,5 derajat di bulan Bumi Selatan. Jadi Bumi Selatan itu lagi musim panas gitu. Bumi yang utara musim dingin. Nah, si kalender Cina ini itu awal tahunnya itu kalau nggak Januari ya Februari. Makanya itu kalau kita di kalender Masehi juga sama kan ya. Mesti tahun baru Imlek itu kan ya nggak Januari ya Februari. Tuh. Dan biasanya itu berdapatan saat musim hujan juga. Tuh. Buat si kalender Cina ya guys ini. Nah, nextnya buat kalender Hijriah. Ya, ini kalender Hijriah atau kalender Muslim gitu ya. Nah, bedanya sama kalender Tionghoa atau Cina itu, ya kalender Hijriah ini simpel aja, dia berdasarkan bulan doang, murni bulan doang. Nggak kayak si Cina yang tadi ada mataharinya ya. Nah, kalau kalender Hijriah itu ya bulan doang. Makanya, ya ini sebenarnya pembeda antara kalender Hijriah sama Tionghoa, kenapa bisa beda awal tahunnya, ya karena ya sesimpel ini. Kalau Hijriah pakai bulan doang, kalau apa kalender Cina pakai mataharinya juga, ada bumbu mataharinya juga. Nah, kalender Hijriah itu menggunakan periode sinodis bulan ya, dengan awal bulan itu awal bulannya itu pas fase bulan baru, ya jelas lah ya. Sorry, dengan sorry guys, salah baca aku. Pas awal bulan itu bukan pas fase bulan baru maksudnya, tapi pas fase bulan sabit pertama, ya. Pas fase bulan sabit pertama ya, kan bulan sabit itu kan ya, terus bulan ya 2 kali gitu ya. Dan ini pas bulan sabit pertama setelah konjungsi atau disebutnya hilal ya. Ini buat ya teman-teman yang muslim pasti tahu ya tentang hilal ini. Ini typo nih kayaknya aku ya. Nah, jadi hilal itu juga harus diamati ya pas sore hari setelah matahari terbenam, pas tanggal terakhir setiap bulan ya, buat ngecek aja ya. Jadi walaupun bulan sabit pertamanya itu udah bisa tahu lah ya kapan terjadinya, cuman ya si hilalnya ini tuh harus dicek ulang gitu. Kalau di kalender Hijriah itu setahunnya itu 354 hari, 12 bulan ya, per bulannya 29 atau 30 hari. Dan kalau di apa namanya perbedaan selang hari sama kalender Masehi ya kita yang bisa kita pakai itu selisihnya 11 sampai 12 hari. Gitu ya. Nah, ini juga yang nyebabin kenapa hari raya hari raya besar buat yang Islam itu misalnya kayak Idul Fitri, Idul Adha dan yang lainnya itu bisa beda-beda ya tiap tahunnya. Maksudnya selang waktunya itu bisa beda-beda. Ada yang kemarin April, terus misalnya Idul Fitri ya, terus tahun lalu Idul Fitri itu apa nih Maret ya atau Juni gitulah, atau Mei ding ya, aku agak lupa itu. Ya pokoknya itu lah ya. Ya jadi ya kurang lebih sih gitu sih ya guys ya. Sedikit apa namanya cerita tentang dua kalender bulan ini, dan kalau ditanya ini masih kepake atau enggak ya masih lah ya, kalender Hijriah, kalender Cina. Kalau kalender Hijriah masih jelas kepake lah ya, jelas sangat kepake. Kalau kalender Cina
Mungkin sekarang udah mulai jarang ya, cuma nggak tahu ya kalau di Cina sana mereka apakah pakai kalender Masehi atau masih tetap di kalender mereka, aku kurang tahu ya itu ya. Tapi yang jelas kalau kalender Hijriah pasti masih masih sering banget digunain ya. Oke, oke sekian itu aja guys. Gimana ada yang mau bertanya? Nah, dia mau tanyakan mungkin tentang kalender yang lain mungkin. Ya, aku coba jawab sebisanya juga. Oh, Dimitri. Aduh, baru join aku pet. Oh, halo Mas. Halo, Pet. Halo. Agak telat dikit tadi sih. Tapi belum, nggak telat-telat banget kok. Tadi baru mulainya tuh pas jam ya dua Tanya tuh, seperempat gitu. Gimana? udah selesai pembahasannya tuh. Oh, ini udah ini. Udah. Ayo Masnya makanya. aku udah selesai. Ya makanya ini udah telat banget ini. Oh, Kira-kira belum. sebelum kalender Masehi, kalender Tuh ada yang yang tanya paling tuh, banyak si digunakan Dimitri apa tuh. ya? Nggak, gimana Dimitri? Sorry. Ulangi dong. Dimitri tadi kenapa Kira-kira kalender? kalau sebelum kalender Masehi itu kalender yang paling umum digunakan itu apa ya? Oh, sebelum kalender Masehi apa yang paling umum, kalender apa yang paling umum digunakan? Waduh, wah ini kalender apa namanya banyak ya istilahnya. Tapi kalau setahu aku, kalau di Jawa ya, aku kepikirannya sih kalender Pranata Mongso itu ya, ya entah itu digunainnya sama orang kalangan Jawa doang atau secara luas di seluruh Indonesia gitu. Ini ngomongin Indonesia aja ya. Soalnya kalau ngomongin yang luar negeri kan ya, mereka punya kalender masing-masing juga ya. Dan mungkin bisa kita bahas lain kali. Memang kalau di Indonesia sebelum ada Masehi, kayaknya kalau di Jawa ya, aku yakin sih Pranata Mongso. Entah mereka pakai kalender lain ya, nggak tahu juga ya. Soalnya ya bisa jadi mereka juga pakai kalender bawaan Belanda atau Jepang itulah yang pas zaman penjajahan itu kan bisa jadi. Itu sih. Ini menarik sih. Eh, aku sih penasaran aja sih gini sih. Kalau sebelum ya, sebenarnya ya gimana orang-orang sebentar ini aja sih. Siapa sebenarnya pencipta kalender yang pertama itu ya? Pengen tahu aja sih. Maksudnya gimana dia tuh bisa ya kreatif banget itu mungkin ya nyusun kalender itu sistematis gitu loh, dibagi berdasarkan hari lah, terus bulan, per minggunya juga dibagi atau yang atau ya pas dulu kalender pertama, kalender pertama yang dibuat itu apa dan bentuknya kayak gimana aku pengen tahu sih itu. Apakah udah ada nama harinya? Apakah dalam apakah ada sistem bulannya atau langsung hari gitu? Terus gimana cara ngukurnya itu loh? Saya ngukurnya. Kalau kita kan 365 hari itu, nah, mereka berdasarkan apa dulu ngitungnya? Terus ya aku pengen tahu ya. Ya, tapi tadi ya kurang lebih jawabannya gitu sih Dimitri. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi emang ya sebenarnya sih kalau dibilang kalender Masehi itu yang paling apa, ringkas ya gimana ya? Kalau sekarang itu kan kayaknya semuanya udah pakai kebanyakan pakai kalender Masehi ya, kayak kalender matahari gitu. Kalau dibilang yang paling ringkas, hmm, gimana guys kalau menurut kalian? Kalau menurut pendapat kalian aja deh, kalender Masehi yang kita pakai itu sebenarnya praktis, ringkas gitu atau kalian tahu ada kalender lain yang lebih apa ya, eh,
yang lebih gampang dipakai gitu loh. Atau kalian tetap milih kalender Masehi? Ya kalau aku sih ya sih, tetap Masehi. Nah, kalau kalian sendiri, gimana? Kalau menurut kalian sistem kalender kita yang kita pakai ini tuh praktis kah? Udah pas atau masih ada yang kurang? Siapa tahu nanti, gimana Jaden atau Dimitri? Kalau menurut aku ya udah sih Kak. Kayaknya bikin seluruh harinya 30 hari gitu Nah, biar bikin sesuai gitu. bikin semua bulannya. Kok bikin semua harinya 30 hari? Ya, bikin semua bulannya 30 hari ya. Ya, itu ya sih, oke juga sih. Sebenarnya aku juga ya pengen agak bingung ya. Kenapa terutama bulan Februari loh. Bulan Februari ini kayak agak kasihan gitu loh. Udah 30 hari nggak dapat, cuma 29 hari kan. Tahu-tahu kadang dikurangi 28 hari gitu loh. Kan ya orang-orang yang ultahnya tanggal 29 Februari kan ya agak gimana gitu ya. Dirayainnya baru berapa ya, 4 tahun sekali. Kan ada ya itu ya guys, ya jokes-jokes kayak gitu. Orang yang ultah tanggal 29 Februari Iya. jelek nggak dirayain. Loh, itu orang yang lahir tanggal 29 itu justru hampir abadi tuh, Pet. Lama ya hidupnya mas. Mereka jadi kayak Pet, timeless creature, Pet. Tidak bisa. Hidupnya menuanya baru 4 tahun sekali, baru menua setahun. Kita udah 4 tahun, mereka baru setahun. Iya, makanya itu. Adalah. Nah, jadi manusia purba mereka, Pet. Sih. Itu jauh tentang itu ya. Orang yang lahirnya tanggal 29 Februari. Kalau di kalender Masehi ya, karena ada itu. Cuman ya aku juga nggak tahu sih kenapa kok yang dikasih tanggal 28 atau 29 tuh Februari ya, kenapa nggak bulan yang lain itu. Itu pasti ada sejarahnya juga sih, cuma aku belum pelajari lebih lanjut aja. Tapi kalau tadi Dimitri bilang semua bulan disamain 31 atau 30, ya bisa aja sih, cuman mungkin ya ada yang banyak yang bakal berubah ya, pasti. Aku ya juga kan nggak mendalami kalender, jadi ya kurang ngerti juga sih kenapa kalender ini harinya segini, lama kalender itu kalender harinya sebanyak itu. Seperti. Kalau menurut yang lain ada pendapat nggak? Masih pertanyaan tadi ya, kalender kita, kalender Masehi ini udah praktis, sudah oke, atau masih ada yang kurang menurut pendapat kalian aja? Tadi kan jadi Ya. Dimitri udah ngasih. Oh ya. Atau jadi mau ngasih lagi nggak apa? Kalau mau. Oh ya tadi soalnya belum nganu juga sih Kak, belum ngasih pendapatnya terlalu anu juga sih. Oke. Jadi kalau buat aku sih sebenarnya ya udah aja lah ya tengahnya Kak. Oke, udah aja. Soalnya Oke, kan kebiasanya dari kecil kan gitu kan ya. Jadinya kan oh, ya udah kebiasa ya iya, iya, udah iya, kan iya. ya tengahnya. Oke. Karena dari kecil kita udah, ya emang dari lahir ya kita pakainya kalender Masehi ya. Nggak merasakan perpindahan kalender dari kalender apa ke kalender gini. Iya. Jadi ya diterima aja. Ya iya sih, tapi ya setidaknya ya kalender paling yang terbukti paling sering digunain lah. Salah satu yang ya udah digunain di seluruh dunia, jadi ya udah terjamin lah, nggak bikin kacau gitu. Duh. Oke, kalau gitu gimana guys? Dari kalian ada pertanyaan? Gambarnya dari tadi ini terus ya. Kasih yang lain deh. Wah ini ngeblur. Gimana atau apa ya, kalau pertanyaan tentang kalender ini agak susah-susah juga sih ya, agak rumit. Hmm. Tuh,
Kira-kira coba mungkin sistem gimana Dimitri? kalender paling rumit apa ya? Kalender paling rumit. Oke. Jadi mungkin nggak berdasarkan apapun gitu. Tidak berdasarkan apapun. Kalau kalender pasti berdasarkan sesuatu sih kalau setahu aku. Soalnya kalau nggak berdasarkan sesuatu tuh kalender apaan itu? Mungkin kalender plastik kayak di apa namanya toko mainan gitu. Apa ya? Kalau kalender yang rumit, yang aku tahu ya bukan apa ya, aku nggak jamin yang paling rumit ya. Yang jelas itu kalender suku Maya. Karena kita kan dulu pernah bahas tentang suku Maya. Nah, aku dulu pernah belajar tentang lecture gitu atau apa namanya sih? Ya pokoknya itu ada dosen ngajar gitu tentang kalender suku Maya. Nah, itu kalendernya itu kalau nggak salah ada beberapa jenis gitu, ada nama-namanya sendiri. Masing-masing ada nama-nama hari, ada hari-harinya juga. Terus itu disusunnya tuh kayak apa ya? Kalau singkatku tuh kayak ada blok, disusun pakai blok-blok gitu atau pakai lingkaran gitu ya. Jadi, aduh ini apa coba? Bayangin aja ya, suku Maya mereka struktur bangunannya itu udah keren-keren ditambah sama kalendernya yang nggak main-main juga ya itu ya. Yang jelas suku Maya itu rumit tuh kalendernya. Kalau nggak salah ya nama salah satu kalendernya itu apa ya? Zulkin atau apa gitu, setahu aku ya, kalau aku nggak salah dengar. Ya pokoknya itulah ya, yang itu rumit yang jelas. Kalau mau nyari kalender tuh rumit, mungkin bisa tuh kita bahas kapan-kapan. Tapi ya siap-siap aja buat memeras otak ini ya. Kalender tersimpel versus kalender terumit. Nah itu tuh bisa tuh. Aku sebenarnya juga pengen bahas kalender-kalender dari budaya-budaya lain ya, kayak misalnya kalender Mesir atau kalender tadi suku Maya. Nah, cuma ya tadi aku kepikirannya itu kan rumit banget. Aku aja belum tentu ngerti gitu. Jadi ya daripada nanti malah terlalu rumit, mendingan taruh dulu aja. Nah, ini kebetulan aku nemu dua kalender simpel ini nih. Jadi ya udah tak bahas. Ya, gimana? Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Hmm, kalender bulan November ya. Oke. Tuh, kalau enggak aku coba ya, aku coba kasih quiz saja ya sambil nunggu kalau ada yang mau nanya. Nah, yang pertama itu tentang oke, ini aja sih. Apa namanya? Tadi kan kita di pembahasan kita tadi kita akan membahas dua kalender yang dibuat berdasarkan pergerakan bulan. Nah, dua kalendernya apa aja? Ini aku tanyain ulang aja ya. Di dua kalender bulan yang kita bahas tadi namanya apa aja? Yang case-nya simpel nih, harusnya bisa. Kalender Hijriah dan itu ya kalender Tionghoa. Ya, benar jajan. Kalender Tionghoa dan kalender Hijriah. Oke, nah, terus mereka kan pakai pergerakan bulan. Nah, tadi aku jelasin kalau pergerakan bulan itu ada apa? Dua jenis pergerakan ya. Nah, coba sebutin ya tadi nama dua pergerakan bulannya apa aja, terus itu sebenarnya itu kayak gimana maksudnya pergerakan jenis pergerakannya. Ini di slide ini sih aku jelasinnya. Atau enggak kalau kalau nggak ngerti apa lupa istilahnya, langsung jelasin aja dua jenis pergerakan bulan itu kayak apa aja. Nggak usah sebutin istilahnya. Iya, nah, ada yang masih ingat? Atau kalian ya kalau mau butuh bantuan tuh bayangin bulan, terus
Ya, itu kan berubah-ubah. Nah, yang berubah itu apa aja? Itu ada 2 ya yang berubah. Ngomong itu setiap bulan ya kita amati terus kok. Nah, yang mau menjawab, ini mungkin Rumi mau giliran jawab. Lagi apa nih? I'm away. Oh, lagi keluar. Gimana guys? Pergerakan bulan, sebutin satu dulu aja. Atau kalau aku kasih clue, eh coba kalau kalian, ya gimana jadi? Itu ya Kak, yang apa? Aku namanya lupa sih, tapi masih ingat sih. Yang satu itu kan apa jarak dari fase ini ke fase yang sama itu perlu berapa hari itu kan ya Kak? Ya, itu benar. Itu satu lagi yang, Posisinya misalnya dari sini balik ke semula itu berapa hari juga kan ya Kak? ya benar itu ya. Jadi orbitnya ya. Jadi satu kali putaran orbitnya itu, putaran orbitnya terhadap bumi. Satu kali ngelilingi bumi itu aja deh. Ya, jadi kalau sinodis ya tadi ya yang fase periode sinodis itu 29,5 hari. Kalau periode sidereis yang orbit tadi itu 27,3 hari. Udah ya. Oke, sip. Namanya ini ya. Periode sinodis sama periode sidereis. Ini kemarin nggak muncul sih. Kan apa namanya? Maksudnya pas dari kemarin aku belajar fisika itu ada yang masuk ke astronomi, cuman nggak nyinggung tentang bulan gitu ya. Oke, terus apa lagi tadi? Mungkin pertanyaan terakhir ini, coba sebutin perbedaan kalender Tionghoa sama kalender Hijriah. Atau kalau dengan kata lainnya ya kenapa mereka awal tahunnya bisa beda padahal sama-sama menggunakan pergerakan bulan. Apa yang bedain antara si kalender Cina sama kalender Hijriah ini? Siapa yang mau jawab? Mungkin Rumi ya tadi belum terlihat nih. Atau Dimitri atau Jidin lagi. Hmm, Gimana? Ada yang butuh clue mungkin? Kata kunci? Iya Kak, clue aja. Apa? Gimana Dimitri? Iya Kak, clue aja. Perlu kata kunci. Oke. Oke, jadi eh, apa namanya? Pertama kata kuncinya itu kan mereka berdua kalender Hijriah sama kalender Tionghoa itu sama-sama menggunakan berdasarkan sistem pergerakan bulan. Nah, salah satu dari mereka itu menggunakan sistem pergerakan objek angkasa yang lain. Nah, objek angkasanya ini apa? Dan kalender apa yang menggunakan objek angkasa tambahan ini? Pergerakan. Coba kalian sebutin apa objek angkasanya dulu apa? Tapi terus jawab dari situ dulu aja. Dari tadi 2 kalender saja menggunakan bulan, tapi ada salah satu yang menggunakan pergerakan dari satu objek angkasa yang lain. Nah, objek angkasanya itu apa? Dari situ dulu aja. Ayo, objek angkasanya gampang kok, bukan yang aneh-aneh. Matahari. Iya, matahari. Matahari, Dimitri.
Nah, sekarang kalender mana yang menggunakan, jadi kan kalender yang pakai si pergerakan matahari ini juga menggunakan pergerakan bulan. Jadi di combine gitu ya, merger, fusion. Nah, ini kalendernya itu kalender yang mana? Hijriah atau yang Tionghoa? Yang mana? Kalender mana yang menggunakan gabungan dari kalender pergerakan sistem bulan dan matahari? Apakah Tionghoa atau kalender Hijriah? Yang mana? Yuk, dijawab aja guys. Kalau salah kan berarti ya cuma satunya lagi. Tionghoa. Tionghoa ya, benar di Menteri. Yang menggunakan kalender yang menggunakan pergerakan matahari itu kalender Tionghoa ya. Kalau kalender Hijriah itu cuma bulan doang ya. Lihat, cuma bulan doang, murni bulan. Kalau kalender Hijriah. Oke, itu aja sih guys pertanyaannya. Nggak usah yang lain lagi. Gimana dari kalian, ada pertanyaan? Bilang Dimitri, Zidenanto, Rumi, atau mungkin Mas Damas ada pertanyaan? Loh, kena sinar. Oke, kalau belum ada sih, aku mau nanya usul aja deh sih guys, tentang topik-topik lagi yang mungkin menurut kalian menarik tapi belum kita bahas bareng-bareng. Ini aku udah jarang buka usulan kayak gini ya, karena ya udah lama juga. Soalnya aku juga masih punya stok tema juga. Cuman ini aku mulai kehabisan juga. Jadi kalian ada usulan nggak? Tema-tema gitu yang menurut kalian menarik gitu buat kita bahas bareng-bareng. Langsung diusulkan saja guys. Teori yang menarik ya, Bet. Mas Nah, Jamal aku sudah banyak tahu banget, sih. Ben, Bet. Tapi masalahnya kalau dibuat pembahasan ini cocok nggak kira-kira, Bet? Jangan bilang teori-teori kayak begituan Ya itu yang maning kemarin mas. itu, Bet. Aduh, kalau itu sih Kamu suka, sebenarnya oke sih kalian suka sebenarnya. teori konspirasi nggak, guys? Ditanya tuh guys, kalian suka teori konspirasi nggak? Ya sebenarnya sih kalau ada hubungan sama astronominya sih masih fine-fine aja sih, masih bisa, mungkin nanti Ya, kayak kan bisa bikin sama kayak masih kaitan kan? iya sih, masih bisa bikin kayak pembahasan tentang teori-teori konspirasi dalam dunia astronomi, atau 5 teori konspirasi dalam dunia astronomi, misalnya kayak bumi itu bulat atau apalah semacamnya, itu kan bisa tuh. Dan emang pengen aku bahas juga sih itu. Tinggal tinggal ngumpulin teori konspirasinya apa aja, terus faktanya gimana. Udah tinggal gitu aja. Iya. Bisa sih teori konspirasi ya tentang astronomi. Ya itu oke juga sih. Jadi ya biar nggak melulu tentang yang teknis-teknis melulu gitu ya. Yang benar saintis banget. Kadang-kadang ngomongin tentang ya teori-teori gitu juga nggak apa ya guys ya, biar refreshing dikit lah ya. Ya refreshing, Bet. Oke, ya Nyoba boleh lah yang mas. agak-agak yang agak-agak out of the box itu loh, Bet. Bisa sih itu, nanti cara bisa masuklah nanti ke usulan tuh. Oke, terima mas, nanti aku pikirkan tuh. Ya kalau yang lain gimana, ada usulan lain? Nah, bentar aku baca baterai dulu. Aman. Gimana guys, ada usulan?
Dimitri, Jaden, atau Rumi, ada usulan nggak buat tema AC yang menurut kalian pas? Apa juga bingung ya? Karena udah udah banyak yang dibahas ya. Oke. Presiden ikut Mas Damaska. Oke. Oh, ini ada yang setuju sama Mas nih. Presiden ikut setuju sama Mas Damas. Oke, berarti teori konspirasi. Tuh guys, voting guys yang mau next episode-nya teori konspirasi guys, voting guys. Aduh, polling. Nanti satu grup isinya itu semua. Aduh, teori konspirasi semua. Rumi Dimitri gimana? Ada nggak? Mungkin tentang fenomena yang itu apa sih? Yang kemarin. Oh, si badai apa Yang- namanya? Blackout atau itu atau meteor? Yang badai matahari. Oh, yang badai matahari yang bisa badai matahari menyebabkan blackout itu ya, itu juga bisa sih. Karena itu lumayan. Oh, atau enggak ini yang hoax kiamat internet ya, hoax kiamat internet itu ya, itu kan bisa juga dibahas ya, karena kan hubungannya sama astronomi kan ya erat juga. Bisa tuh tentang kiamat internet itu ya. Nanti kan bisa nyambung ke badai matahari juga ya. Oke, makasih Dimi, itu juga bisa tuh. Apa namanya kita bahas. Kalau Rumi gimana? Ada? Pathfinder. Apa Dimitri? Gimana Dimitri? Sorry. Dimi, tadi gimana? Oh, misi Pathfinder. Oke, jika itu berarti tentang teori tentang rover-rover di Mars lagi ya. Ya, bolehlah, masih bisa tuh ya. Pathfinder itu bisa juga ya. Oke, Pathfinder, terus kiamat internet, terus teori konspirasi. Kalau Rumi gimana? Ada nggak? Ini Rumi dari tadi itu I'm away melulu dah. Gimana Rumi? Ada usulan? Kayaknya nggak ada nih. Ya lah, berarti tapi yang penting kita ada dapat 3 tema usulan dan lumayan lah ya. Makasih buat usulan-usulannya. Ya udah kalau gitu guys. Buat biru minggu ini kita cukupkan dulu sekian. Berarti kita ketemu minggu depan ya guys ya. Ya, terima kasih sudah datang. Dimitri, Jaden, Rumi, dan tadi mas-mas yang udah memutus duluan nih. Udah, ya kita ketemu minggu depan ya. Di Biru aja minggu depan. Selamat sore teman-teman. Dadah guys, selamat astronomi. Ya, makasih Kak. Ya, terima kasih Ya. teman-teman. Astronomi. Gimana sih Rumi nih dari tadi? Oke, dadah Rumi.